Setiap kali berada dalam kondisi mabuk, Dakyu selalu melampiaskan emosinya terhadap Lungiana. Situasi membuat Lungiana merasa sangat tertekan. Dia seringkali menjadi sasaran kemarahan tanpa alasan yang jelas. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus tragis bermotif sepele, namun tindakan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah brutal. Pada bulan Januari 2026 di negara India, seorang wanita mengeksekusi pacar kesayangannya gara-gara si pacar tidak mau disuruh tidur ke kamar. Pengeksekusian ini penuh darah, pelaku menikam korban secara berulang kali, seolah dia tampak telah memendam suatu kemarahan yang lain. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Shaver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Di kota Greater Noida, hiduplah seorang pria bernama Dakyu, perantau berusia 47 tahun yang berasal dari kota Cheongju, Korea Selatan. Dakyu merantau ke India sudah kurang lebih selama 10 tahun. Selama bertahun-tahun itu, dia menetap di sebuah apartemen elit bernama ATS Pius Hideaway. Dakyu bekerja sebagai manajer cabang di sebuah perusahaan ponsel ternama. Bisa dibilang posisi pekerjaan itu membuat kehidupan dia menjadi mapan. Meski usianya tak lagi muda, semangat kerja Dakyu tidak pernah padam. Dia tetap aktif, disiplin, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tanggung jawab. Yang membuat dia semakin dihormati adalah sikapnya yang mudah bergaul sekalipun dengan karyawan yang usianya jauh di bawah dia. Karena itu banyak karyawan yang menyukai Dakyu ini. Di balik kesibukannya yang cukup padat, Dakyu memegang erat tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Dia tidak pernah lupa dengan keluarga yang dia tinggalkan di Korea Selatan. Secara rutin dia masih mengirimkan uang serta bertanya kabar melalui panggilan video maupun pesan singkat yang menjadi penghubung di tengah jarak yang memisahkan. Namun di balik kesuksesan Dakyu, dia juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu mengonsumsi minuman keras. Setiap kali dia dalam kondisi mabuk, dia biasanya berubah menjadi pribadi yang lebih emosional dan kerap bersikap agresif. Bahkan dia juga bisa melakukan kekerasan verbal hingga fisik terhadap orang-orang di sekitarnya. Hingga pada suatu waktu, sekitar tahun 2024, Dakyu menghadiri sebuah pesta di kota Gurgaon, India. Pesta itu menjadi sebuah pertemuan sosial yang mempertemukan berbagai kalangan. Di sana para tamu datang dengan berbagai tujuan, mulai dari sekedar bersenang-senang, memperluas relasi, hingga membangun koneksi. Tak hanya itu, kalau beruntung bisa saja mereka menemukan pasangan dari pesta tersebut. Di tengah suasana pesta itulah, Dakyu berkenalan dengan seorang perempuan bernama Lungiana Pamay. Perkenalan mereka dimulai dengan sederhana, saling menyebutkan nama lalu berbincang ringan. Dakyu kemudian menanyakan usia Lungiana, dan ternyata Lungiana menjawab kalau usianya masih 22 tahun. Begitu jauh jaraknya dengan Dakyu. Lungiana yang menyadari kalau wajah Dakyu bukanlah khas orang India, dia pun merasa penasaran. Dia bertanya tentang asalnya. Ketika mengetahui Dakyu berasal dari Korea Selatan, Lungiana pun memperkenalkan diri sebagai warga India asli yang berasal dari kota Bisnupur.
Hingga pada akhirnya, percakapan mereka terasa mengalir begitu saja, seolah keduanya sudah saling mengenal sejak lama. Ketika pesta itu berakhir, hubungan mereka tak berhenti sampai di situ. Sebelum berpisah, mereka bertukar nomor ponsel. Sepulang dari pesta, komunikasi di antara keduanya justru semakin intens. Mereka sering berbincang melalui panggilan telepon, berbagi cerita tentang kehidupan, dan perlahan mulai saling membuka diri. Seiring berjalannya waktu, Lungiana menjadi semakin jujur mengenai kehidupannya. Dia mengaku kalau dirinya masih menganggur dengan keterbatasan ekonomi. Dia juga bercerita kalau dia hidup mandiri dan tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya. Pengakuan itu membuat Dak Hyu merasa iba. Dari rasa simpati, perlahan tumbuh perhatian yang lebih mendalam. Semakin hari hubungan mereka pun semakin dekat. Setelah beberapa bulan menjalin komunikasi yang intens, Dak Hyu akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia mengaku merasa nyaman dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Lungiana. Di sisi lain, Lungiana juga merasakan hal yang sama. Meski mereka terpaut usia yang cukup jauh, dia merasa kalau dia telah menemukan tempat untuk bersandar di tengah kehidupan yang sulit. Walaupun sempat membahas perbedaan usia yang cukup jauh itu, hal tersebut tidak menjadi penghalang. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi, Lungiana tetap menerima Dak Hyu dan keduanya pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Sejak saat itulah keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen Dak Hyu. Tak hanya itu, Dak Hyu juga membiayai seluruh kebutuhan hidup untuk Lungiana. Singkat cerita, waktu terus berjalan hingga memasuki tahun 2026. Hubungan Dak Hyu dan Lungiana kini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Dari luar hubungan mereka mungkin terlihat langgeng seperti pasangan pada umumnya. Namun di balik itu, hubungan tersebut ternyata sudah dipenuhi dengan berbagai masalah yang terus berulang. Salah satu pemicu pertengkaran di antara mereka adalah kebiasaan Dak Hyu yang sering mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Apa yang awalnya mungkin hanya dianggap kebiasaan sehari-hari, lama-kelamaan berubah menjadi sesuatu yang merusak pola hidup. Setiap kali berada dalam kondisi mabuk, Dak Hyu selalu melampiaskan emosinya terhadap Lungiana. Situasi membuat Lungiana merasa sangat tertekan. Dia seringkali menjadi sasaran kemarahan tanpa alasan yang jelas. Hari demi hari, kondisi tersebut membuat kesabaran Lungiana semakin menipis. Sebenarnya Lungiana sempat mencoba untuk memperbaiki keadaan. Dia pernah berbicara baik-baik dengan menegur pacarnya tersebut agar mengurangi minuman keras. Namun Dak Hyu malah membela diri. Dia beralasan kalau mabuk tersebut menjadi gaya hidup yang umum di Korea Selatan. Di sisi lain, Lungiana mulai menyadari kalau hubungan yang dia jalani sudah tak lagi sehat. Namun, Lungiana tetap memilih untuk bertahan karena dia sudah sangat bergantung secara ekonomi kepada Dak Hyu. Singkat cerita, pada pagi hari tanggal 3 Januari 2026. Pada pagi yang tenang itu, Lungiana baru saja terbangun dari tidurnya. Udara rumah masih terasa sunyi, namun saat dia melangkah ke ruang tamu, dia melihat kalau Dak Hyu sudah duduk dengan beberapa botol minuman keras di sekelilingnya. Dengan langkah pelan, Lungiana menghampiri. Dia mengingatkan kalau hari masih pagi dan sebaiknya Dak Hyu tidak langsung mengonsumsi minuman keras tersebut. Namun bukannya mendengar, Dak Hyu justru mengoceh tak jelas. Kata-katanya mulai melantur dengan nadanya yang meninggi. Lungiana hanya terdiam sambil merapikan botol-botol yang berserakan di meja. Pagi berganti siang, lalu sampai menjelang malam. Dak Hyu masih berada di tempat yang sama sambil sibuk dengan pekerjaan dan minuman keras yang ada di sampingnya. Lungiana kembali mencoba menegur dengan nada yang sedikit lebih tinggi. Namun, Dak Hyu hanya menjawab kalau dia perlu minuman tersebut agar pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Kala itu, hari sudah berganti menjadi tanggal 4 Januari 2026. Memasuki dini hari sekitar pukul 4 subuh, Lungiana terbangun dari tidurnya. Saat meraba sisi tempat tidur, dia menyadari kalau Dak Hyu tidak berada di sampingnya. Dengan rasa heran sekaligus sedikit kesal, Lungiana pun bangkit dan berjalan menuju ke ruang tamu. Di sana dia melihat Dak Hyu masih duduk bekerja dengan laptop sambil sesekali meneguk minuman keras yang belum juga habis. Dengan nada yang masih berusaha untuk tetap tenang, Lungiana meminta kepada pacarnya segera berhenti dan kembali ke kamar. Namun Dak Hyu malah hanya menjawab singkat tanpa menoleh. Dak Hyu mengatakan kalau dia masih ingin menyelesaikan pekerjaan dan menghabiskan minumannya.
Lunjiana terus bersikeras kalau dia mau ditemani tidur agar Dakhyu juga bisa beristirahat sejenak. Tetapi Dakhyu tetap saja menjawab dengan alasan yang sama. Dan sikap itu pun perlahan-lahan memancing emosi Lunjiana. Nada suaranya meninggi sambil memaksa Dakhyu untuk masuk ke dalam kamar. Di samping itu, Dakhyu merasa terganggu juga merasa sangat kesal. Dia bangkit dari duduknya, kemudian menarik helai rambut Lunjiana dengan cukup kasar. Lunjiana hanya terdiam menatap Dakhyu dengan penuh dendam. Setelah Dakhyu kembali duduk, dia langsung berjalan ke arah dapur dan mengambil sebuah pisau. Dengan langkah cepat serta penuh amarah, Lunjiana kembali berjalan ke ruang tamu. Dia langsung menarik tubuh Dakhyu. Setelah Dakhyu menoleh, Lunjiana seketika mengayunkan pisau itu ke bagian dada Dakhyu secara berulang kali. Dakhyu refleks berusaha melawan dengan mendorong tubuh Lunjiana. Lunjiana sempat jatuh tersungkur ke atas lantai dengan pisau yang masih terdapat di tangannya. Ketika Dakhyu mendekat ke arah Lunjiana untuk mengambil pisau, Lunjiana tak memberi kesempatan. Lunjiana kembali menikam berkali-kali ke arah Dakhyu di bagian dadanya lagi. Dakhyu sempat terhuyung, tubuhnya mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah kaku serta matanya menatap lurus ke arah Lunjiana. Lunjiana sendiri tampak terpaku setelah itu. Tangannya gemetar saat menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Beberapa detik kemudian, tubuh Dakhyu seketika melemah, lalu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai dengan begitu keras. Ruangan mendadak sunyi, hanya menyisakan ketegangan saja. Pisau itu perlahan lepas dari tangan Lunjiana. Di saat itulah Lunjiana merasa panik sambil menahan suara tangisnya. Dia menjauh dari tubuh Dakhyu sambil berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia sesekali memastikan kalau nadi Dakhyu masih berdenyut. 2 jam berlalu, Lunjiana masih merasa khawatir. Hingga akhirnya sekitar pukul 6 pagi, dia mengumpulkan sisa keberaniannya untuk menghubungi pihak ambulan. Suaranya bergetar saat meminta pertolongan, seolah dia sendiri masih tidak percaya tentang apa yang telah dia lakukan. Tim medis pun datang ke lokasi tak lama kemudian. Mereka pun segera melakukan penanganan darurat sebelum mengevakuasi Dakhyu untuk dibawa ke rumah sakit Government Institute of Medical Science Hospital. Luka-luka tusukan yang dia alami membuat dia kehilangan banyak cairan merah dan tubuhnya semakin melemah setiap detiknya. Di tengah situasi, Lunjiana ikut dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, dia tak henti-hentinya menangis. Tangisannya pecah karena merasa sangat menyesal dan juga ketakutan. Lunjiana seakan tidak percaya bahwa dia bisa melakukan hal sekejam itu. Tetapi harapan itu perlahan sirna begitu mereka tiba di rumah sakit. Setelah beberapa menit dia mendapatkan perawatan intensif, dokter pun keluar untuk menyatakan kalau Dakhyu tidak dapat diselamatkan. Dakhyu sudah terlalu banyak kehilangan cairan merah akibat luka tusuk yang dialaminya. Mendengar hal itu, Lunjiana seakan kehilangan pijakan. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh dalam sekejap. Namun situasi tak berhenti di situ saja. Dokter kemudian mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara yang masih terbata-bata, Lunjiana akhirnya mengaku kalau dia telah menikam Dakhyu sebagai bentuk perlawanan diri setelah dia mengalami kekerasan. Pengakuan itu membuat suasana semakin tegang. Pihak rumah sakit tak tinggal diam. Mereka segera menghubungi pihak kepolisian agar kejadian tersebut bisa diselidiki secara menyeluruh. Beberapa saat kemudian, petugas kepolisian tiba di rumah sakit dan segera mengambil alih situasi. Mereka berkoordinasi dengan tenaga medis sambil memastikan kondisi agar tetap kondusif. Pada hari yang sama, di tanggal 4 Januari 2026, polisi bergerak cepat dengan mengamankan Lunjiana untuk dibawa ke kantor polisi agar dapat dilakukan proses interogasi. Di samping itu, pihak kepolisian juga menghubungi keluarga korban yang berada di Korea Selatan. Kabar tersebut tentu menjadi pukulan berat. Keluarga merasa sangat terpukul dan sulit mempercayai apa yang telah terjadi. Beberapa keluarga langsung mempersiapkan perjalanan untuk terbang ke India untuk mengetahui situasi langsung. Sementara itu, di ruang interogasi, Lunjiana menjalani pemeriksaan secara intensif. Polisi berusaha menggali setiap detail kronologi kejadian. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan untuk menyusun potongan peristiwa yang terjadi pada jam dini hari tersebut. Di dalam pengakuannya, Lunjiana menjelaskan kalau dia meminta korban untuk tidur karena sejak pagi sebelumnya korban belum beristirahat sama sekali. Namun situasi justru memanas. Lunjiana mengatakan kalau tindakan penikaman itu dia lakukan sebagai bentuk pembelaan diri.
Mendengar pernyataan tersebut, polisi menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh korban hingga Lungiana merasa terancam. Lungiana menjelaskan kalau korban sempat menarik rambutnya dengan kasar sebelum pengeksekusian terjadi. Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan kalau selama mereka tinggal di apartemen itu, Lungiana kerap mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Meski Lungiana menyebut itu sebagai bentuk pembelaan diri, pihak kepolisian tetap menilai kalau tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, mengingat korban mengalami luka tusukan secara berulang kali. Untuk memastikan fakta di lapangan, polisi bergerak menuju TKP. Di sana, di bagian ruang tamu, polisi menemukan sebuah laptop yang masih berada di atas meja. Hal itu menguatkan dugaan kalau korban memang sedang bekerja saat insiden. Di sekitar area juga ditemukan botol-botol minuman keras, makanan ringan, serta tisu yang semakin memperjelas kalau aktivitas korban memang terpusat di ruang tamu. Dalam proses penyelidikan, seorang saksi bernama Mandip Singh yang merupakan sopir dari korban turut memberikan keterangan. Dia menyampaikan kalau dirinya tinggal terpisah dengan korban. Namun Mandip menjelaskan kalau saat dalam kondisi mabuk, korban ini memang bisa bersikap agresif, baik secara verbal maupun fisik. Dia juga menambahkan kalau pasangan itu kerap terlibat pertengkaran, terutama karena Lungiana sering meminta korban untuk berhenti mengonsumsi minuman keras. Seiring waktu, penyelidikan terus berkembang. Setiap potongan informasi mulai dirangkai lalu membentuk gambaran yang semakin jelas tentang apa yang terjadi. Di tengah proses itu, keluarga korban yang telah tiba di India terus menantikan kejelasan. Mereka berharap pihak berwenang dapat memberikan keadilan dan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Berlanjut, pada tanggal 5 Januari 2026, Lungiana dijerat dengan pasal 103 dalam Bharatiya Nyaya Sanhita yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan. Dalam putusan awal, dia ditahan selama 14 hari dalam tahanan yudisial. Meskipun belum ada vonis akhir, pasal yang dikenakan membuat pelaku akan terancam hukuman penjara seumur hidup. Di sisi lain, ada pula kemungkinan hukuman yang lebih ringan, mengingat adanya unsur kekerasan yang sebelumnya dialami oleh Lungiana. Meski begitu, dalam hukum India, pembelaan diri memiliki batas yang jelas, di mana seseorang tidak dibenarkan menggunakan kekuatan berlebihan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, hasil akhir dari kasus ini pun sepenuhnya akan bergantung pada putusan pengadilan di tahap selanjutnya. Kepergian korban meninggalkan luka yang begitu dalam bagi orang-orang di sekitarnya. Di tempat kerja, rekan-rekan masih sulit menerima kenyataan bahwa sosok yang selama ini mereka kenal ramah kini telah tiada. Meja kerja yang biasanya sibuk kini terasa kosong, seolah menyimpan kenangan yang tak akan pernah kembali. Sementara itu, sanak saudara korban yang berada di Korea Selatan harus menerima kabar duka dari jarak ribuan kilometer. Mereka harus menerima sebuah kehilangan yang datang tiba-tiba, tanpa kesempatan untuk mengucapkan perpisahan terakhir. Rasa hancur, marah, dan tak percaya bercampur menjadi satu, menyisakan duka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kasus ini membuka kembali pembahasan tentang hubungan yang tidak sehat, terutama yang dilandasi ketergantungan ekonomi. Pelaku sebagai perempuan yang tidak memiliki pekerjaan tetap, terpaksa menerima kekerasan demi hidupnya yang terus berjalan. Di sisi lain, kebiasaan konsumsi minuman keras yang berlebihan juga menjadi faktor penting yang memperburuk situasi serta memicu emosi. Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang satu malam penuh amarah, tetapi juga tentang emosi yang dibiarkan berlarut-larut. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.